Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin Nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Salawatu rabbi wa salamu alaih wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa stanna bisunnatihi ila yaumiddin. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Azza wa Jal. Dialah zat yang memudahkan kita untuk bisa belajar bersama meskipun melalui daring. Dan ini merupakan kajian yang perdana untuk bedah buku yang berjudul Dosa-dosa yang dianggap biasa, yang judul aslinya adalah Al-Muharramat Allati Istahana Bihan Nas. Sesuatu yang diharamkan dalam syariat yang diremehkan oleh masyarakat. Buku ini ditulis oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Munajjid hafizahullah ta'ala, ulama yang sangat masyhur yang kita kenal, termasuk salah satu di antara ulama yang produktif dalam menulis berbagai macam karya, dan beliau merupakan founder islamqa.info, fatwaislam.info. Kajian ini diselenggarakan oleh Komunitas Kajian Ummahat Yogyakarta KUY dan disiarkan secara live melalui ANB Channel dan fanpage Aminur Bais. Baik, kita akan membahas buku ini dengan insyaallah nanti akan dibantu oleh kru, akan ditampilkan buku ini. Mungkin dalam kesempatan ini belum bisa, tapi insyaallah akan ada media sehingga memudahkan bagi para pemirsa untuk turut menyimak. Tentang perbuatan dosa. Apakah dosa itu bisa dibagi menjadi dua, besar dan kecil, ataukah semua dosa itu besar? Ulama berbeda pendapat dalam masalah ini. Jumhur ulama mengatakan, dan itu merupakan pendapat jumhur Ahlussunnah, bahwa dosa dibagi menjadi dua. Minha as-saghair wa minha kabair. Ada dosa kecil, as-saghair, dan ada dosa besar. Bahkan Imam Ibnul Qayyim menyatakan bahwa ijma' Ahlussunnah membagi dosa menjadi dua. Dalam kitab beliau Madarijus Salikin, beliau rahimahullah mengatakan, "Wadz-dzunubu tanqasimu ila saghair wa kabair. Binassil Qur'ani was sunnati wa ijma'is salafi wa bil i'tibar." Dosa terbagi menjadi dua, ada saghair, ada kabair, ada dosa kecil dan ada dosa besar. Berdasarkan dalil dari Al-Qur'an, hadis, ijma' as-salaf, ijma' para sahabat, wa bil i'tibar, demikian pula berdasarkan qiyas. Dan di antara dalil yang menunjukkan bahwasanya dosa terbagi menjadi dua, minhas saghair wa minha kabair, ada dosa kecil maupun dosa besar, adalah firman Allah yang sering kita baca ketika malam Jumat atau ketika di hari Jumat, yaitu yang ada di surat Al-Kahfi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa wudi'al kitab fataral mujrimina mushfiqina mimma fihi wa yaquluna ya wailatana ma li hadzal kitab la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha." Wa wudi'al kitabu, ketika kitab itu diletakkan, yaitu kitab yang berisi catatan amal. Fataral mujrimina mushfiqin, maka engkau akan lihat al-mujrimun, orang-orang yang berbuat dosa, orang-orang kafir, orang-orang munafik, orang-orang fasik, mushfiqina mimma fihi, mereka ketakutan dengan isi kitab itu. Sehingga mereka ketakutan terhadap kitab yang mereka tulis sendiri sewaktu mereka hidup di dunia. Karena ketika kita hidup ini, sejatinya kita sedang menulis sebuah buku. Kita sedang menulis sebuah buku yang nantinya akan kita baca sendiri kelak di hari kiamat, yaitu buku catatan amal kita. Wa yaquluna, kemudian al-mujrimun, orang-orang yang suka berbuat dosa, baik orang kafir, orang munafik, maupun orang fasik, mereka mengatakan, ya wailatana ma li hadzal kitab, duhai kami, ma li hadzal kitab, kitab apakah ini,
la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Enggak ada satupun yang ditinggalkan, baik saghiratan, baik dosa kecil, wala kabiratan maupun dosa besar, illa ahsaha, kecuali tercatat di dalamnya. Sehingga ini menunjukkan bahwasanya semua perbuatan manusia yang dilakukan di dunia dicatat dalam kitab itu. Dan kata orang kafir ini, kitab ini mencatat semua perbuatan dosa, baik yang kecil maupun yang besar. Sehingga di situ ada penyebutan saghiratan wala kabiratan, merupakan dalil bahwasanya perbuatan dosa ada yang kecil dan ada yang besar. Dan tadi kita sampaikan ini merupakan pendapat jumhur ahlu sunnah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga berfirman di surat An-Nisa ayat 31. Allah mengatakan, in tajtanibu kaba'ira ma tunhauna anhu nukaffir ankum sayyi'atikum wa nudkhilkum mudkhalan karima. In tajtanibu kaba'ira ma tunhauna an. Kalau kalian menjauhi kaba'ir, dosa-dosa besar, ma tunhauna, yang kalian dilarang untuk melakukannya, nukaffir ankum sayyi'atikum, maka akan aku hapuskan dosa-dosa kalian yang kecil. Sayyi'at di sini adalah dosa kecil. Maka dalam satu ayat ini Allah menyebut ada dua jenis dosa, kabair dan sayyi'at. Kabair maknanya adalah dosa besar, sayyi'at maknanya adalah dosa kecil. Al-Qurtubi mengatakan, lamma naha ta'ala fi hadhihi surah an athami hiya kabairu wa 'ada 'ala ijtinabiha at-takhfifa minas saghair. Ketika Allah Ta'ala menyebutkan dalam surat ini berbagai macam dosa yang statusnya dosa besar, lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala menjanjikan, kalau kalian tinggalkan dosa-dosa besar itu, maka Allah akan berikan keringanan untuk dosa kecil, di mana untuk jenis dosa kecil ini manusia hampir tidak bisa meninggalkannya. Semua melakukannya. Sehingga Allah Subhanahu wa taala berikan keringanan untuk bagian dosa kecil dengan syarat kalian meninggalkan dosa besar. Dan itulah janji Allah yang disebutkan oleh Allah di surat An-Nisa ayat 31. Nah, sehingga ayat ini menunjukkan bahwasanya dosa dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah dosa kecil dan yang kedua dosa besar. Kemudian sebagian ulama mengatakan, tadi kita sampaikan pendapat jumhur ahlu sunnah, tapi menurut Ibnu Qayyim, ijma' ahlu sunnah. Namun ada sebagian ulama mengatakan bahwa di sana ada, bahwa semua bentuk dosa, perbuatan dosa adalah dosa besar. Semua perbuatan dosa adalah besar. Sehingga yang namanya maksiat, maksiat. Namanya dosa itu dosa. Sehingga tidak bisa kita sebut ini dosa kecil, ini dosa besar. Semuanya besar. Ya. Di antara mereka ada yang mengatakan, la tanzur ila sigharil ma'asi, walakin inzur ila 'azamati man ta'si. Jangan kau lihat kecilnya perbuatan yang kamu lakukan, kecilnya dosa yang kamu lakukan. Walakin inzur, namun perhatikanlah, ila 'azamati man ta'si, keagungan zat yang engkau bermaksiat kepadanya. Perhatikanlah keagungan zat, yaitu Allah Azza wa Jal, di mana engkau bermaksiat di hadapannya. Sehingga perbuatan maksiat semuanya azim, semuanya adalah perkara besar. Tidak bisa dibagi menjadi dosa kecil maupun dosa besar. Namun pendapat ini adalah pendapat yang lemah, karena pembagian dosa menjadi dua, ada yang besar, ada yang kecil, dilihat dari beberapa sudut pandang. Di antaranya masalah pengaruhnya, ancaman dan hukumannya, termasuk juga sudut pandang efek sampingnya, dan seterusnya. Sehingga melihat dari beberapa faktor berarti menunjukkan bahasanya antara dosa satu dengan dosa yang lain kualitasnya berbeda-beda. Ada dosa yang hukumannya sangat keras, ada dosa yang hukumannya di bawahnya lagi, dan begitu seterusnya. Tayyib. Selanjutnya,
Lalu apa yang dimaksud dengan definisi dosa besar? Dan bagaimana jumlahnya? Mengenai definisi dosa besar, ulama berbeda pendapat. Demikian pula tentang batasannya. Namun ada yang mengatakan bahwa dosa besar jumlahnya sekian. Ada yang menyebut 7 dosa besar. Ada yang menyebut dosa besar jumlahnya 70. Dan ada yang mengatakan 700. Dan sebagian ada yang mengatakan dosa besar itu jumlahnya sangat banyak. Sehingga dari sisi jumlah, ulama berbeda pendapat dalam menyebutkan angka. Dan yang lebih tepat adalah bahasanya tentang batasan jumlah dosa besar, itu tidak bisa kita sebutkan nilai angkanya. Kenapa? Karena perbuatan dosa, meskipun efek sampingnya itu berbeda-beda, namun yang kecil juga bisa berubah jadi besar karena faktor yang lain. Contohnya apa, Pak? Ketika dosa kecil itu tidak ada niat untuk ditaubati, sehingga dipertahankan untuk tetap dilakukan. Makanya ada istilah yang disampaikan oleh sebagian ulama, la saghirata, la kabirata ma'at taubah, wala saghirata ma'al israr. Tidak ada dosa besar yang bernilai jika diiringi dengan taubat, dan tidak ada istilah dosa kecil jika pelakunya bertekad untuk terus melakukannya. Sehingga memungkinkan untuk terjadi pergeseran. Karena itu yang lebih penting adalah melihat seperti apakah batasan dosa besar. Wa min ashharit ta'rifat, di antara definisi yang paling masyhur tentang dosa besar adalah ma nukila an Ibni Abbasin wa Sa'id ibn Jubair wal Hasan al-Basri wa ghairihim. Adalah riwayat yang dinukil dari Ibnu Abbas, Sa'id bin Jubair, Hasan al-Basri, dan beberapa ulama yang lainnya. Mereka menyebutkan definisi al-kabair, kullu dzambin khatamahu Allah Ta'ala binarin au ghadabin au la'natin au adab. Yang dimaksud perbuatan dosa besar adalah semua perbuatan dosa yang diiringi ancaman oleh Allah, baik berupa neraka, murkanya Allah, laknatnya Allah, atau azab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua perbuatan dosa yang di situ mendapatkan ancaman dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik berupa ancaman neraka, ancaman laknat, ancaman ghadab, murka Allah, maupun azab, maupun siksa. Ini definisi dosa besar sebagaimana keterangan Ibnu Abbas, Sa'id bin Jubair, Hasan al-Basri, dan beberapa ulama tabi'in yang lainnya. Wallahu ta'ala alam. Dan ada sebagian ulama yang mengumpulkan perbuatan dosa-dosa besar seperti Imam Adz-Dzahabi dalam kitabnya Al-Kabair, kemudian Al-Haythami dalam kitabnya Az-Zawajir, dan beberapa ulama yang lainnya. Dan buku-buku seperti ini penting untuk kita pahami. Salah satu di antara manfaatnya adalah agar kita tidak terjerumus ke dalam perbuatan dosa besar tanpa sadar. Agar kita tidak terjerumus ke dalam perbuatan dosa sementara kita tidak sadar. Sebagaimana pepatah mengatakan, araftu syarra la li syarri walakin li tawaqqihi faman lam ya'rif syarra minal khair yaqa' fihi. Saya mengenali keburukan bukan untuk diamalkan, namun dalam rangka untuk dihindari. Karena orang yang tidak tahu perbedaan mana yang baik, mana yang buruk, yaqa' fihi, bisa jadi dia terjerumus ke dalamnya. Sehingga tidak jarang kita jumpai ada orang yang sedang melakukan perbuatan dosa, tapi dalam hatinya dia berniat kalau dia sedang berbuat amal soleh. Dalam dirinya dia merasa kalau dia sedang berbuat amal soleh. Allah Subhanahu wa Ta'ala sebutkan dalam Al-Quran, qul hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mala alladzina dhalla sa'yuhum fil hayati dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Apakah sudah aku ceritakan kepada kalian orang yang paling merugi amalnya,
yaitu orang yang berbuat salah tapi dia merasa dia sedang berbuat baik. Nah, karena itu dengan mengenali perbuatan dosa-dosa, kita akan bisa lebih waspada. Sehingga kenal di sini bukan tidak berlaku kata pepatah kenal maka tak sayang, tapi di sini berlaku tak kenal bisa jadi terjerumus ke dalamnya tanpa sadar. Kemudian buku yang kita jadikan sebagai acuan ditulis oleh seorang ulama yaitu Muhammad bin Saleh Al-Munajjid hafizahullah ta'ala. Beliau dilahirkan pada tahun 1380 Hijriah. Dan beliau berasal dari Suriah, kemudian tinggal di Riyadh, belajar di Saudi, dan mendapatkan gelar sarjana di Jami'ah Al-Malik Fahad untuk jurusan apa? Jurusan ilmu ilmu teknik ya, teknik metalurgi dan pertambangan. Ya. Lil bitrul wal ma'adin. Teknik metalurgi dan pertambangan angkatan 79. Tayyib. Namun Masya Allah, meskipun beliau lulusan teknik, tapi beliau termasuk salah satu di antara orang yang menekuni ilmu umum, namun punya kemampuan dalam masalah agama dan lebih dominan ilmu agamanya, sehingga beliau banyak menyampaikan dakwah Islam kepada umat manusia. Dan kita mengenal beliau dengan Islam As-Su'al wal Jawab, islamqa.info. Salah satu di antara situs yang banyak kami jadikan sebagai referensi ketika menulis beberapa jawaban di web konsultasisyariah.com. Baik, sekarang kita akan membaca buku Muharramat Istahana Bihan Nas, Yajibul Hadaru Minha. Pertama kita akan membaca kata pengantar. Buku ini mendapatkan kata pengantar dari Syekh Abdul Aziz Ibnu Baz rahimahullah ta'ala. Kita akan baca keterangan beliau. Qala Syekh Abdul Aziz Ibnu Baz rahimahullah, yang terjemahannya, saya telah menelaah buku Muharramat Istahana Bihan Nas, Yajibul Hadaru Minha, ditulis oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Munajjid, semoga Allah memberinya taufik. Menurut saya buku ini sangat berharga dan banyak faedahnya. Dengan sangat baik penulisnya menyajikan buku tersebut di hadapan pembaca. Semoga Allah memberinya sebaik-baik pahala dan menambahkan padanya ilmu yang bermanfaat dan amal saleh. Semoga pula buku yang ditulisnya ini, demikian pula bukunya yang lain bermanfaat bagi umat Islam. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Amin. Ditulis pada bulan yang ke-11. Berarti bulan Dzulqa'dah, tahun 1414 Hijriah. Nah, kemudian kita akan baca muqaddimah yang disampaikan oleh penulis. Baru setelah itu nanti kita akan lihat daftar isinya. Muqaddimahnya cukup panjang. Muqaddimah penulis. Bagi yang punya bukunya, buku seperti ini, ya, silahkan dibuka mulai halaman pertama, halaman 1. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala mewajibkan beberapa kewajiban yang tidak boleh diabaikan dan memberikan beberapa ketentuan yang tidak boleh dilampaui dan mengharamkan beberapa hal yang tidak boleh dilanggar. Dan itulah 3 kata kunci makna syariat.
Syariat itu isinya hanya 3 ini. Pertama, kewajiban yang tidak boleh diabaikan. Kedua, larangan yang tidak boleh dilanggar. Yang ketiga adalah batasan dan ketentuan yang tidak boleh dilampaui. Pertama perintah, yang kedua larangan, yang ketiga batasan. Batasan itu contohnya apa? Batasan contohnya misalnya syarat-syarat sholat, rukun sholat, bagaimana tata cara ibadah A, ibadah B, apa saja larangannya di sana, dan seterusnya. Nah, itulah yang dimaksud dengan al-hudud. Termasuk aturan dalam muamalah, bagi waris, cara bagi waris seperti apa, jatahnya berapa saja, itulah al-hudud. Nabi SAW bersabda, "Ma ahallallahu fi kitabihi fahuwa halalun, wa ma harrama fahuwa haramun, wa ma sakata anhu fahuwa afiyah. Faqbalu minallahil afiyah. Fa innallaha lam yakun nasiya." Thumma tala hadhil ayah, "Wa ma kana rabbuka nasiya." Apa yang dihalalkan oleh Allah dalam kitabnya, maka itu halal. Apa yang dia haramkan, maka itu haram. Dan apa yang dia diamkan, artinya tidak ada keterangan dari Allah, fahuwa afiyah, maka itu kelonggaran. Faqbalu minallahil afiyah, karena itu terimalah kelonggaran dari Allah Subhanahu wa taala. Fa innallaha lam yakun nasiya, karena Allah Subhanahu wa taala tidaklah lupa. Allah tidak lupa dengan aturan ini. Oh, ini belum diatur, barangkali Allah lupa. Subhanallah, dari ucapan seperti ini. Allah tidak lupa. Wa ma kana rabbuka nasiya, Rabbmu tidaklah lupa. Ada di surat Maryam ayat 64. Tayyib. Sehingga dalam masalah halal haram, acuannya adalah wahyu Allah Subhanahu wa taala. Manusia tidak boleh ikut campur di sana. Dan ada sebagian yang di situ tidak dijelaskan oleh Allah. Sakata anhu, Allah mendiamkannya, dalam arti Allah tidak memberikan penjelasan. Fahuwa afiyatun, maka statusnya adalah afiyah. Kelonggaran dari Allah Subhanahu wa taala. Perkara yang diharamkan adalah ketentuan-ketentuan yang ditetapkan oleh Allah. Allah berfirman, "Tilka hududullah, fala taqrabuha." Itulah batasan yang Allah telah tetapkan, fala taqrabuha, maka janganlah kamu mendekatinya. Allah mengancam orang yang melampaui ketentuan-ketentuannya dan melanggar apa yang diharamkannya. Seperti ditegaskan dalam Al-Quran di surat An-Nisa ayat 14, "Wa may ya'sillaha wa rasulahu wa yata'adda hududah yudkhilhu naran khalidan fiha wa lahu 'adzabun muhin." Siapa yang durhaka kepada Allah dan Rasulnya, wa yata'adda hududahu, dan melampaui batas yang Allah tetapkan, yudkhilhu naran, Allah akan masukkan dia ke dalam neraka, khalidan fiha, kekal di dalamnya, wa lahu 'adzabun muhin, dan dia mendapatkan azab yang menghinakan. Menjauhi hal-hal yang diharamkan hukumnya adalah wajib. Hal itu berdasarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ma nahaitukum anhu fajtanibuhu, wa ma amartukum bihi faf'alu minhu mastata'tum." Apa yang aku larang kepada kalian, maka jauhilah. Wa ma amartukum bihi, dan apa yang aku perintahkan kepada kalian, faf'alu minhu mastata'tum, maka kerjakanlah semampu kalian. Dalam masalah larangan, Nabi SAW tidak mengatakan fajtanibuhu mastata'tum, jauhilah semampu kalian. Tidak ada kalimat seperti itu. Tapi untuk perintah ada kalimat faf'alu minhu mastata'tum, kerjakan semampu kalian. Kenapa dalam larangan tidak ada mastata'tum, tidak dikaitkan dengan kemampuan? Karena meninggalkan larangan itu kan sama dengan tidak melakukan apapun. Jangan lakukan itu, berarti dia diam saja, itu sudah tidak melakukan itu.
jangan lakukan A. Lalu dia diam saja. Sehingga dia tidak melakukan A, B, C, D, E, F. Dia nggak melakukan apapun. Maka dia sudah dianggap telah menjauhi apa yang dilarang. Sebaliknya, kalau mengerjakan sesuatu dikaitkan dengan kemampuan. Karena mengerjakan sesuatu itu kan berarti mengkaryakan sesuatu. Dan ketika konteksnya mengkaryakan sesuatu, nggak bisa diam, harus ada aktivitas, harus ada karya. Nah, di saat itulah syariat mengkaitkannya dengan kemampuan. Sering kita saksikan sebagian para penuntut hawa nafsu, orang-orang yang lemah jiwa dan sedikit ilmunya, manakala mendengarkan hal-hal yang diharamkan secara berturut-turut, dia berkeluh kesah sambil berkomentar, semuanya kok haram, tidak ada sesuatu kecuali kamu haramkan. Kamu telah menyuramkan kehidupan kami. Ya, kamu membuat kehidupan kami jadi suram. Kamu membuat gelisah hidup kami, menyempitkan dada kami. Tidak ada yang kamu miliki selain haram dan haram. Dan komentar yang semisal. Agama ini mudah, jangan dipersempit. Allah itu Maha Pengampun dan Penyayang. Masya Allah, apa yang beliau sampaikan persis seperti yang sering kita dengar. Ketika ada orang yang diingatkan dengan sesuatu yang haram. Dikit-dikit kok haram, dikit-dikit tidak boleh, dikit-dikit dilarang. Untuk menjawab ucapan mereka, kita katakan sebagai berikut. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala menetapkan hukum menurut kehendaknya. Tidak ada yang dapat menolak ketetapannya. Allah Maha Bijaksana lagi Maha Mengetahui. Dia menghalalkan apa yang telah Dia kehendaki dan mengharamkan apa yang Dia kehendaki. Di antara prinsip kehambaan kita kepada Allah Ta'ala adalah kita harus ridha dengan apa yang Allah putuskan. Pasrah, berlepas diri secara total. Sehingga nggak perlu bantah seperti itu. Dan ketetapan Allah itu ada dua. Pertama, ketetapan berupa syariat, aturan Allah. Maka ketika kita mengetahui ketetapan ini, jika tidak sejalan dengan prinsip hidup kita, maka kita wajib menerimanya. Dan prinsip hidup tadi harus kita buang. Ya. Yang kedua adalah ketetapan takdir. Untuk ketetapan takdir, maka kita menerima ya, dan tidak boleh protes terhadap takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itulah makna pasrah kepada Allah terkait ketetapan Allah. Hukum-hukum Allah berdasarkan ilmu, hikmah, dan keadilannya, bukan berdasarkan kesia-siaan dan permainan. Allah Ta'ala berfirman, wa tammat kalimatu rabbika sidqan wa adla la mubaddila li kalimati wa huwas samiul alim. Ya. Telah sempurna kalimat Tuhanmu yaitu Al-Quran sebagai kalimat yang benar dan adil. Tidak ada yang dapat mengubah kalimat-kalimatnya. Dialah yang Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Allah menjelaskan kepada kita tentang kaidah hal haram dalam firman-Nya, wa yuhillu lahumut thayyibat wa yuharrimu alaihimul khaba'ith. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu menghalalkan bagi mereka yang thayyibat, yang baik, dan mengharamkan bagi mereka yang buruk. Nah, maka baik adalah halal dan yang buruk adalah haram. Tentang menghalalkan dan mengharamkan sesuatu hanyalah hak Allah Subhanahu wa Ta'ala semata. Karena itu barang siapa yang mengklaim dan menetapkan dirinya berhak menentukan, maka dia telah keluar dari Islam. Ya. Allah Ta'ala berfirman, am lahum syuraka'u syara'u lahum minad dini ma lam ya'dam bihillah. Apakah mereka punya sekutu-sekutu selain Allah yang menetapkan syariat, ya, menetapkan aturan agama, lahum untuk mereka minad din, bagian dari agama, malam ya'dam bihillah, yang tidak mendapatkan ridha Allah, tidak mendapatkan izin dari Allah. Sehingga Allah sebut
orang yang menetapkan syariat padahal tidak ada dalilnya, tidak ada buktinya, lalu diikuti oleh para pengikutnya, Allah sebut sebagai syuraka, sebagai sekutu yang mereka menetapkan aturan agama padahal Allah Subhanahu wa taala tidak pernah menurunkannya. Wallahu a'lam. Sehingga tak seorang pun boleh bicara tentang halal haram kecuali para ahli yang mengetahuinya berdasarkan Al-Quran dan Sunnah. Allah memberi peringatan keras kepada orang yang menghalalkan dan mengharamkan sesuatu tanpa ilmu pengetahuan, sebagaimana ditegaskan dalam firman-Nya, "Wala taqulu lima tasifu alsinatukumul kadhiba hadza halalan wa hadza haram litaftaru 'ala Allahil kadhib." Janganlah kamu mengatakan terhadap apa yang disebut-sebut oleh lisanmu secara dusta. Allah sebut tasifu alsinatukumul kadhib, yang disebutkan oleh lisanmu secara dusta. Disebutkan oleh lisan secara dusta artinya adalah lisan itu ngawur ketika bicara. Nah, kita dilarang untuk mengikuti seperti itu. Hadza halalun wa hadza haram. Lisan ini memvonis ini halal, ini haram, ini halal, ini haram. Litaftaru 'ala Allahil kadhiba. Untuk membuat kedustaan atas nama Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam. Kemudian beliau melanjutkan, hal-hal yang diharamkan secara qat'i atau tegas terdapat dalam Al-Qur'an dan hadis. Seperti dalam firman-Nya, "Qul ta'alau atlu ma harrama rabbukum 'alaikum alla tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana." Katakanlah, mari aku bacakan semua yang diharamkan oleh Rabb kalian kepada kalian. Alla tusyriku bihi syai'a, janganlah kalian menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Wa bil walidaini ihsana, dan berbuat baik kepada kedua orang tua. Wala taqtulu auladakum min imlak, dan jangan sampai kalian membunuh anak-anak kalian disebabkan karena kemiskinan. Nah, dalam sunnah juga disebutkan beberapa hal yang diharamkan, seperti sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Innallaha harrama bai'al khamri wal maitati wal khinziri wal asnam." Sesungguhnya Allah Ta'ala mengharamkan jual beli khamr, bangkai, babi, dan berhala. Sabda Nabi SAW, beliau juga mengatakan, "Innallaha idha harrama syai'an harrama thamana." Apabila Allah Ta'ala mengharamkan sesuatu, maka Dia mengharamkan pula hasil dari penjualannya. Wallahu a'lam. Baik. Sehingga muqaddimah beliau sampai di titik ini, beliau ingin menjelaskan bahwa di antara yang perlu kita perhatikan adalah masalah batasan halal haram. Ya. Di mana manusia tidak punya wewenang di sana, namun mereka harus mengikuti sebagaimana yang telah digariskan oleh syariat. Nah, dalam sebagian nas terkadang disebutkan pula beberapa jenis yang diharamkan, seperti makanan yang dirincikan oleh Allah Ta'ala dalam firman-Nya di surat Al-Ma'idah ayat 3. Hurrimat alaikumul maitatu waddamu walahmul khinzir wa ma uhilla li ghairillahi bihi, dan seterusnya. Yang itu semuanya adalah jenis-jenis binatang yang haram dimakan. Termasuk juga bangkai dari binatang halal. Tentang yang diharamkan dalam pernikahan, Allah Ta'ala berfirman, "Hurrimat alaikum ummahatukum wa banatukum wa akhwatukum." Diharamkan bagi kalian untuk mengawini ibu-ibu kalian. Maksudnya dalam menikah. Dengan ibu, dengan putri, dengan saudari, dengan paman, atau dengan bibik dari ayah, dengan khal berarti bibik dari ibu, wa banatul akhi, dan putri dari saudara, maksudnya adalah keponakan. Sampai akhir ayat.
Sehingga di sini Allah menetapkan batasan. Ini nggak boleh kau nikahi, ini nggak boleh kau nikahi. Itulah yang dimaksud dengan hududullah. Dalam hal usaha Allah juga menyebutkan hal-hal yang diharamkan. Misalnya riba Allah haramkan. Wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Kemudian Allah yang Maha Pengasih terhadap hambanya menghalalkan untuk hal-hal yang baik dan tidak menguntungkan, yang tidak terhitung banyaknya dan jenisnya. Oleh sebab itu Allah Ta'ala tidak memberikan rincian hal-hal yang halal dan dibolehkan, karena semua itu tidak terhitung banyaknya. Allah menerangkan secara rinci hal yang diharamkan karena dapat dihitung, sehingga kita mengetahui dan menjauhinya. Allah Ta'ala berfirman, wa qad fassala lakum ma harrama 'alaikum illa ma turirtum ilaihi. Sesungguhnya Allah telah menjelaskan kepada kamu apa yang diharamkan oleh Allah atasmu kecuali yang terpaksa bagimu. Nah, baik, sampai di sini penjelasan beliau tentang muqaddimah untuk bagian yang haram. Selanjutnya beliau beralih kepada masalah yang halal. Adapun hal-hal yang dihalalkan oleh Allah, maka Allah menerangkan secara global, yakni selama hal itu merupakan sesuatu yang baik. Misalnya Allah berfirman, ya ayuhan nas, kulu mimma fil ardi halalan tayyiba. Ya ayuhan nas, wahai sekalian manusia, makanlah mimma fil ardi, apa yang ada dari bumi, halalan tayyiba, ya, dengan halal lagi baik. Ya. Sehingga Allah Ta'ala halalkan sesuatu tapi sifatnya global. Karena yang halal lebih banyak dibandingkan yang haram. Nah, termasuk di antara rahmat Allah bahwa Dia menjadikan dasar segala sesuatu yang adalah halal sampai terdapat dalil yang mengharamkannya. Hal ini menunjukkan bahwa Allah Ta'ala Maha Pengasih dan Maha Luas rahmatnya atas genap hambanya. Oleh sebab itu kita wajib taat, memuji dan bersyukur kepadanya. Wallahu ta'ala alam. Baik, muqaddimah yang beliau sampaikan cukup panjang dan nampaknya tidak bisa kita selesaikan di malam hari ini, ya. InsyaAllah akan kita sambung di pertemuan berikutnya, masih di bagian muqaddimah, lalu nanti beralih ke dosa pertama yang diremehkan yang disebutkan oleh penulis. Dan di sini beliau menyebutkan ada 64 dosa yang menurut beliau diremehkan oleh umat manusia. Wallahu ta'ala alam. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Ada yang mau disampaikan? Pertanyaan, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dosa apa yang paling besar selain syirik dan sihir? Syirik dan sihir yang disebutkan. Ada banyak dosa yang lebih besar dibandingkan syirik. Misalnya dosa kemunafikan. Makanya Allah Subhanahu wa taala menaruh hukuman bagi orang munafik, innal munafiqina fid darkil asfar. Munafik itu berada di tingkatan yang paling dasar dari neraka. Sehingga ada sebagian yang mengatakan ini lebih besar dibandingkan kufur biasa. Karena masalah efek sampingnya yang merusak kaum muslimin. Wallahu alam. Baik, itu yang bisa kita sampaikan. Semoga bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.